Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selsi Mifira Putri dengan NIM 2503638. Di sini saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang telah saya buat dengan judul Penerapan Kimia dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Ketergantungan Indonesia pada energi fosil masih sangat tinggi sehingga menyebabkan berbagai dampak negatif seperti polusi udara, kerusakan lingkungan, dan percepatan perubahan iklim. Energi fosil juga bersifat tidak terbarukan sehingga persediaannya akan habis jika terus dieksploitasi. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, terutama dari energi surya, biomasa, dan hidrogen. Untuk memanfaatkan potensi tersebut secara optimal, diperlukan penerapan ilmu kimia karena kimia berperan penting dalam merancang material, proses konversi energi, serta teknologi pendukung energi terbarukan. Yang kedua ada rumusan masalah. Kimia dapat berperan dalam mengembangkan teknologi energi terbarukan di Indonesia. Pertanyaan ini penting karena kimia menjadi dasar berbagai proses dalam teknologi panel surya, bioenergi, dan hidrogen. Dengan memahami peran kimia, dapat dicari solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi energi terbarukan di Indonesia. Masalah yang pertama, bagaimana peran ilmu kimia dalam pengembangan teknologi energi terbarukan di Indonesia? Masalah kedua, bagaimana proses kimia mendukung peningkatan efisiensi panel surya, bioenergi, dan hidrogen? Masalah yang ketiga adalah bagaimana penerapan kimia dalam energi terbarukan dapat membantu pencapaian SDGs 7, energi bersih dan terjangkau. Masalah keempat, apa saja tantangan utama dalam penerapan energi terbarukan berbasis kimia di Indonesia? Yang ketiga adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kimia berkontribusi dalam pengembangan panel surya, bioenergi, dan hidrogen sebagai sumber energi terbarukan. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Tujuan lainnya adalah menganalisis bagaimana penerapan ilmu kimia dapat mendukung pencapaian SDG 7 yang berfokus pada penyediaan energi bersih dan terjangkau. Yang keempat ada manfaat penulisan. Manfaat pertama, memberikan pemahaman tentang pentingnya peran kimia dalam inovasi energi terbarukan. Manfaat yang kedua, menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti terkait pengembangan energi terbarukan berbasis kimia. Manfaat ketiga yaitu mendorong kesadaran akan pentingnya transisi energi bersih untuk keberlanjutan lingkungan. Manfaat keempat, mendukung perumusan kebijakan atau langkah strategis dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pembahasan tentang peran kimia dalam meningkatkan efisiensi panel surya. Kimia berperan penting dalam pengembangan panel surya melalui pembuatan dan optimalisasi material semikonduktor seperti silikon dan perovskit. Reaksi fotovoltaik yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik sangat dipengaruhi oleh struktur kristal dan sifat optoelektronik material yang digunakan. Dengan memodifikasi material menggunakan prinsip-prinsip kimia, efisiensi penyerapan cahaya dan konversi energi dapat ditingkatkan. Pembahasan selanjutnya tentang kimia dalam proses konversi biomasa menjadi energi. Bioenergi merupakan bentuk energi terbarukan yang dihasilkan dari biomasa dan proses pembuatannya sangat terkait dengan reaksi kimia. Fermentasi digunakan untuk menghasilkan bioetanol dari bahan organik, sementara pirolisis, pembakaran biomasa, dan transesterifikasi digunakan dalam pembuatan biodiesel. Indonesia memiliki sumber biomasa yang sangat melimpah seperti limbah sawit, kayu, dan alga, sehingga bioenergi berpotensi menjadi salah satu sumber energi utama di masa depan.
Pembahasan selanjutnya tentang kimia sebagai kunci teknologi hidrogen masa depan. Hidrogen memiliki potensi besar sebagai energi masa depan karena menghasilkan emisi nol, di mana produksi sampingnya hanya berupa uap air. Produksi hidrogen melalui elektrolisis air sangat bergantung pada katalis berbasis kimia yang mempercepat pemisahan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Selain itu, penyimpanan hidrogen memerlukan material seperti hidrida logam atau karbon berpori yang dapat menyimpan hidrogen dengan aman dan efisien. Peran kimia sangat dominan dalam keseluruhan proses ini. Tantangan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama, infrastruktur energi terbarukan belum merata dan belum mendukung distribusi energi bersih secara optimal. Yang kedua, ada biaya teknologi energi terbarukan masih tinggi, sehingga sulit dijangkau secara luas. Yang ketiga, ketergantungan pada impor bahan semikonduktor dan teknologi pendukung lainnya. Yang keempat, minimnya investasi dalam riset dan pengembangan di bidang energi terbarukan. Yang kelima, rendahnya tingkat adopsi energi terbarukan oleh industri maupun masyarakat. Peluang Indonesia. Meskipun banyak tantangan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Sumber daya alam seperti energi surya dan biomasa sangat melimpah dan mudah dimanfaatkan. Perkembangan teknologi kimia juga membuka peluang peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, energi terbarukan mendukung pencapaian SDG 7 dan memperkuat kemandirian energi nasional sehingga sangat strategis untuk masa depan negara. Selanjutnya, relevansi dengan SDG 7. Pengembangan energi terbarukan berbasis kimia sangat relevan dengan SDG 7 yang berfokus pada penyediaan energi bersih, modern, dan terjangkau bagi semua. Kimia berperan dalam menciptakan teknologi panel surya yang lebih efisien, mengoptimalkan produksi bioenergi, serta memajukan teknologi hidrogen beremisi nol. Ketiga teknologi tersebut mampu mengurangi emisi karbon, membuka lapangan kerja hijau, dan meningkatkan ketahanan energi di Indonesia. Sekarang kita sudah masuk kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kimia merupakan fondasi dalam inovasi energi terbarukan dan memegang peranan penting dalam pengembangan panel surya, bioenergi, dan hidrogen. Meskipun Indonesia menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, biaya teknologi, dan ketergantungan impor, potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar dan strategis untuk masa depan. Dengan memanfaatkan ilmu kimia, Indonesia dapat mempercepat transisi menuju energi bersih yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang terakhir ada rekomendasi. Beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan untuk memperkuat pengembangan energi terbarukan di Indonesia meliputi peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan teknologi energi berbasis kimia, penguatan infrastruktur energi dan jaringan distribusi listrik, serta pemberian insentif fiskal bagi industri yang mengadopsi teknologi hijau. Edukasi kepada masyarakat juga perlu diperluas untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya energi terbarukan. Selain itu, upaya menekan biaya produksi teknologi energi melalui inovasi material kimia sangat penting agar teknologi ini dapat diakses lebih luas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.